Sikratul mautnya di depan saya bang, live. Bener-bener nangis bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya gua gali kuburan nih sama saudara-saudara, nggak ada namanya ular, angin, nggak ada, aman-aman aja. Pas ketika seling berapa jam nih mau dikuburin, pertama petir dulu, dah di rumah, angin, dah, tapi nggak ada hujan, tiba-tiba gelap. Gue zaman itu, wah nyawa harus balas nyawa nih, gue nggak mau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan segmennya yaitu Ngopi Horor. Berarti pada video kali ini atau pada cerita ini saya tidak akan menghadirkan seorang pendaki, dan di samping saya adalah Bang Abi. Iya bang ya, bener tuh bang ya, baru ya. Gimana bang? Kabarnya bang? Alhamdulillah Baik. Nah jadi teman-teman semua, ini sedikit flashback ke belakang. Ternyata usut punya usut, Bang Abi merupakan temennya temen saya juga. Iya bener bang. Iya bang ya? Iya bener. Waduh, jadi dunia tuh kayak sempit banget bang ya? Iya bener asli. Waduh, nah jadi Bang Abi juga sebenarnya suka naik gunung bang ya? Iya suka. Suka dan Gunung Salak, kayak terus Gunung Gede, terus Gunung Zimbabwe bang, ini Zimbabwe. Jauh banget ya. Nah tapi kenapa Bang Abi tidak menceritakan pengalaman misalnya, karena nggak ya tipis-tipis lah bang ya. Iya. Tipis-tipis, tapi saat atau pada video kali ini Bang Abi akan menceritakan kejadian saat dimana atau kejadian apa itu bang? Kejadian saat keluarga atau saudara dari kakak saya meninggal sama anaknya kakak saya kena santet. Kena santet? Iya. Santet sampai meninggal itu bang? Iya bang. Oh, gue baru tahu bang. Soalnya kan biasanya kalau santet kayak dibikin sakit terus menerus gitu, kayak mati nggak mau, hidup juga nggak mau biasanya tuh. Iya. Kalau ini meninggal bang, tapi dibikin sakit dulu tuh berapa bulan, habis itu meninggal. Kejadian tahun berapa itu bang? Tahun 2013. 13? Iya. Berarti berapa tahun? Segitu lah pokoknya. Nggak bisa ngitung saya. 2013 sampai saat ini masih nggak sih bang? Saat ini masih sih, di rumah masih ada, cuman kayak gangguan kecil-kecil aja sih bang. Nggak separah 2013 itu? Iya, lebih yang masih sakit-sakitan sekarang lebih ke orang tua sendiri, kayak bapak. Oh, oke. Masih dikerjain lah istilahnya. Dikerjain? Iya, dibikin sakit-sakit terus. Oh, dibikin sakit terus? Iya. Kalau yang dua ini emang 1 tahun itu udah meninggal bang. Di tahun yang 2013. 1 tahun itu 2 orang. Iya. Nah sebelum masuk cerita itu, kalau boleh tahu bang, awal santetnya itu di tahun 2013 apa emang pas meninggalnya 2013 gitu? Pas tinggalnya 2013, santetnya ini bergulirnya dari pertengahan tahun mau ke 2013. Jadi awal tahun 2013 gitu bang. Oh, barulah di pertengahan itu meninggal. Iya. Oke, ini saya makin penasaran. Semoga dari ceritanya Bang Abi memberikan kita semua pelajaran bahwasanya ya santet seperti itu bang ya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat. Jadi kejadiannya ini di tahun 2013 awal bang. Awal mula banget
ceritanya ini kan dari usaha-usaha gitu kan, usaha dari keluarga, ini usaha keluarga kan namanya. Jadi kakak saya ini udah mulai naik nih, usahanya udah mulai naik. Cuman si tante ini dari saudara ini gitu kan, maaf aja ya nggak disebutin namanya. Si tante ini kayak sirik gitu kan, sirik pinginnya nguasain usaha si teteh ini, kakak saya gitu. Usaha kakak saya selang berapa bulan itu drop gitu bang, usahanya bener-bener bangkrut, kayak banyak utang, banyak semuanya utang di mana-mana, kayak utang baju atau utang banyak lah. Seling per 6 bulan itu cepet banget bang. Nah itu di situ keluarga masih belum tahu nih kalau si kakak saya tuh ngadepin ini semua, belum tahu gitu kan. Dan akhirnya dia pun pisah kan sama suami yang pertama gitu kan, pisah akibat utang yang di sini gitu. Nah seling berapa dari tahun 2012 ke 13 itu ngadepin utang. Nah dan akhirnya usaha ini tuh drop gitu bang. Dropnya itu di awal tahun 2013 akhirnya kan, kejadiannya dari tahun 2012 sampai 13 kan. Si ini tante masuk baik banget bang ke keluarga gitu, fair banget, baik sebaik-baiknya kan. Nah dari situ dia baik, usut demi usut ternyata bukan itu baiknya bang, pengen nguasain ini. Dan salahnya dari keluarga kita nih, aset tuh main kasih aja semuanya, kayak serta mobil, kendaraan motor dan lain-lainnya, aset dikasih tanpa tanda tangan di atas materai. Salahnya kita tuh di situ. Nah akhirnya kan udah pindah aset nih, pindah nama dong, harusnya dia dong, si tante ini dong yang tanggung jawab, iya dong. Nah usut demi usut ternyata dia nggak mau nih bang, utangnya katanya banyak, nggak mau. Akhirnya dia nuntut nih, bawa polisi dan bawa lain. Akhirnya nggak mau nih, gue dapat aset semua tapi banyak kan utang. Akhirnya itu, nah selisihnya dari situ bang. Nah si kakak saya itu nggak mau tahu kan, nggak mau tahu, dan akhirnya selisih. Ternyata usut demi usut dia main yang itu. Niatnya ngincernya itu dari kakak saya. Kakak saya niatnya pengen disakitin dulu nih, dia entah dari mana lah. Ternyata kita nanya juga kan, nanya juga sama orang pinter gitu kan, nanya ternyata ini dari orang deket cuman gak disebut. Dari situ udah aja nih didiemin. Ternyata niatnya kakak saya terus ke suaminya, karena kan suaminya ini kan dari NTT gitu kan. Nah suaminya itu dari NTT, paham kan bang, punya turunan kan, apalah namanya lah ya. Iya NTT kan. Pokoknya, nah ke suaminya nggak kena bang. Balik lagi ke kakak saya nih, dibikin sakit. Kakak saya nggak kena, taunya kakak saya juga punya pegangan seperti, nggak tahu lah, nggak ngerti ya kan bahasa kayak gitu. Akhirnya kena tumbalnya apa? Anaknya. Nah anaknya ini nih dibikin tumbal. Terus dibikin sakit dulu. Awalnya sakit biasa bang, terus ke rumah sakit, padahal kendaraan di situ ada, mobil ada, semuanya. Kita sekeluarga dibikin susah dari rumah sakit ke rumah. Itu yang namanya dekat rumah, ada nggak terlalu jauh tapi lumayan bang kalau jalan kan, rumah sakit dari rumah dibikin susah bang, kagak ada yang nolongin. Benar-benar itu yang namanya santet, dari keluarga pun kagak ada yang nolongin. Benar-benar emang dibikin susah kali ya, dibikin sakit. Kita bawa ke rumah sakit Cipto, ahli bedah semuanya ada di situ. Dan akhirnya transfer darah gitu kan, tiap malam darahnya itu habis terus bang, habis tiap malam. Dan dokter pun nggak tahu, padahal di situ nggak ada yang sakit. Itu belum di ronsen ya. Tiap jam 3 pagi tuh kakak saya sama ibu saya ngambil darah gitu, kayak minum es gitu. Semalam habis gitu bang. Dan akhirnya dari pihak keluarga di ronsen dong, ternyata di sebelah kiri sama kanan ada ular sama keris. Waktu itu saya masih kerja kan, dikasih tahu nih, dia ada keris sama ini. Keluarga ikhlas gak kalau dibedah gitu diambil? Tapi dari keluarga lain nggak setuju tuh kalau diambil kan. Masa orang tiba-tibanya diimunisasi tiba-tiba ada ular sama keris kan? Iya, betul, nggak masuk logika kan bang. Nah dari situ kita kaget sekeluarga, ya udah nggak apa-apa kita obatin aja, bawa ke rumah. Ternyata bawa ke rumah
Selang 2 jam udah nggak ada. Maksudnya meninggal? Meninggal. Udah nggak ada, meninggal. Dan meninggalnya pun saya punya tetangga gitu, kayak jualan martabak gitu kan. Dia lihat kok itu didudukin mayatnya, tapi dia ceritanya ketika mau dikuburin itu tuh si Dede ninggalnya didudukin sama nggak tahu makhluk gede banget, hitam. Makhluk. Itu iya. Sosok lah apalah iya, hitam gede banget katanya, didudukin. Yang namanya kirain gue tuh sinetron tuh kita lihat kayak petir gede, angin gede, ular gitu kan di kuburan. Kirain tuh adanya di sinetron doang. Ternyata di tahun 2013 bang, gue ngerasain. Awalnya gue gali kuburan nih sama saudara-saudara, nggak ada namanya ular, angin nggak ada, aman-aman aja. Pas ketika seling berapa jam nih mau dikuburin, pertama petir dulu, dah di rumah, angin, dah, tapi nggak ada hujan, tiba-tiba gelap. Pas mau jalan ke kuburan, pas nyampe kuburan baru angin gede banget, bener-bener gede banget, terus petir, dah. Berarti mohon maaf kayak hidayah gitu ya? Iya kayak hidayah bang. Gitu. Iya bener-bener. Kan kayak gitu tuh. Iya kayak itu hidayah. Bener bang. Bener Pasti bang. ada gitu ya? Ada. Awalnya itu kan dari beberapa jam langsung ke kuburan kan. Tek. Pertama motor ustad dulu nih. Motor ustad set masuk. Pertama nggak ada ular bang. Gue pun nungguin di sini nih sebelum masuk pemakaman. Gue nungguin jenazah juga kan di sini. Di sini samping motor ustad, di sini di bawah. Tiba-tiba di sini ambulannya udah datang kan di sini. Nah di sini tiba-tiba ada ular kobra itu segede kaki lah, ya. Gede banget pokoknya. Dia lewat, jenazah masih di sini baru jenazah masuk. Tek. Kita lari ngikutin ularnya di samping jenazah gini, ngelihat ke kuburan langsung pergi. Nggak ada, total nggak ada sama sekali. Abis itu petir, dah. Abis itu selesai. Mungkin kalau kita nanya ya ke Bapak Ustadz mungkin kayak gini, mungkin tugas gue udah selesai kali di sini. Itu bang. Dari situ yang bikin santet juga tahu, saya orangnya pun tahu gitu kan. Sampai detik ini? Sampai detik ini tahu. Okay. Orang pas logikanya gini bang, orang layat masa bawa bayi sih, bayi umur 2 bulan dibawa layat kan nggak ada. Ya kan, logikanya nggak ada. Orang masa bayi 2 bulan diajak ngelayat, nggak ada bang. Itu dia bawa tuh bang, ngelihat itu, oh bener mati nggak atau enggak gitu. Itu satu keluarga kita tahu bang. Awal tahunya kenapa itu bang? Dari mana gitu? Ada, jadi kakaknya yang ini bisa nih, cuman dia nggak ngomong bang. Malu deh kali dia, malu banget. Nah sedangkan yang lain tahu nih, kita pun nanya-nanya ya bang ya, ke orang-orang yang begitulah pinter. Nanya juga, ini masih orang deket nih, ini ciri-cirinya, ciri-cirinya aja, clue-cluenya itu. Iya, clue-cluenya ini agak gemuk, ini agak cakep, gini-gini, tahu. Kakak saya pun tahu, dan di rumah dendam semua. Gue zaman itu, nyawa harus balas nyawa nih, gue nggak mau kayak gini. Nangis bang sekejap-kejapnya, nggak ada loh, sedih aja bang. Begitupun kakaknya, bapak saya bang, yang cewek. Dia meninggalnya sama kayak gitu. Sikratul mautnya di depan saya bang, live. Benar-benar nangis bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia selingnya nggak jauh nih. Kakaknya papa saya dulu meninggal, 6 bulannya baru ini si Ade ini yang meninggal. Kalau kakaknya bapak saya ini yang meninggal ini, dia dikirimin waluh gitu bang. Itu di Sumedang. Yang begituan tuh mantep banget ilmunya bang. Kalau santet nih katanya jangan diiniin jangan dilangkahin, bener ya bang ya, jangan dilangkahin itu, coba kasih aja tetangga. Selang sebulan bang dikasih itu, tetangga meninggal di belakang rumah dikasih waluh itu. Apa jangan karena waluh itu? Iya mungkin bang, mungkin kayak estafet gitu. Iya nih, nih terada yang meninggal, mungkin aja kita mah. Iya, katanya kan kalau dikasih waluh gitu kan, itu jangan dilangkain, kalau enggak di itu. Kan kakak saya ini kan kakaknya kakak saya nggak percaya, ternyata dilangkain bang. Tapi abis dilangkain dikasih tuh ke tetangga belakang.
tetangga belakang ada. Oke. Akhirnya sebulan itu meninggal, kakak saya langsung lumpuh, papanya langsung gak bisa jalan, kurus, bener-bener kurus. Ini pucet, abis saudara meninggal langsung pucet, ini meninggal. Terus ngomong lantur, kalau dia selang 2 bulan doang, sakitnya 2 bulan, langsung ke 3 bulannya meninggal. Itu saudara pun tahu semuanya siapa yang bikin. Dan abis itu tahun berikutnya yang ngerjain itu meninggal juga bang kabarnya. 2014 berarti? Iya, 2014-nya meninggal. Oke. Dan anak-anaknya itu minta maaf ke keluarga kita. Oh, akhirnya ada permintaan maaf tuh. Dia Ada. maksudnya mengakui gitu. Mengakui bang, keluarganya, suaminya. Maafin si emak ya, katanya pernah buat salah kayak gini. Dia minta maaf itu di tahun 2020, baru bang. Oh, baru? Baru. Kirain pas kan 14 udah gitu, ternyata baru di 2000. Baru bang, dia balik lagi ke sini. Kalau dia punya salah minta maaf ya, karena dengar di Sumedang dia matinya nggak ini bang. Enggak, maksudnya masih ada aja gitu Iya, ya. nggak ikhlas lah istilahnya, ada kendala. Setelah itu balik ke Sumedang, akhirnya kabarnya udah kayak gitu bang. Pokoknya santet, aduh, parah bang. Sedih kalau diceritain, lanjut terus-terusan mah. Lu bahas sampai sekarang pun emang rumah tuh masih bang. Rumah masih, jadi kita kurang-kurang sholat, kurang-kurang ibadah, kurang-kurang ngaji. Pasti setiap malam Jumat sakit. Satu isi rumah kah? Satu isi rumah. Oke. Jadi kita diam di rumah tuh kayak nyari kerja bang. Kita kurang-kurang on time buat, kalau kerja kan kurang-kurang on time, kita dimarahin ini. Iya. Kalau di rumah kurang-kurang on time, kurang sholat, kita bakal sakit. Sampai sekarang bang. Kalau di rumah gangguan pun sering di rumah. Oke, nah yang itu bang, yang kayak seakan-akan abang di rumah kayak kerja itu dari mulai tahun berapa itu bang? Dari tahun kejadian itu, dari tahun 2013 sampai sekarang. Oh, awalnya dari situ. Berarti kan 2012, 11 itu nggak masalah ya, maksudnya aman-aman aja di rumah itu ya? Aman-aman aja. Oke. Pokoknya setelah meninggal itu baru terus-terusan sampai sekarang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Abi nih, yaitu tentang santet keluarga mungkin Bang ya. Iya. Karena impact-nya itu dari si mungkin oknum keluarga nih. Iya. Yaitu ke bagian keluarga Bang Abi semua. Nah, memang teman-teman semua santet, mungkin di Indonesia mungkin teman-teman semua ketika ngomong atau dengar kata santet mungkin tuh nggak asing. Gitu kan? Apalagi yang tadi saya bilang terkhusus warga Indonesia. Nah, memang banyak banget santet jenisnya bang ya. Kalau kita dengar tuh ada yang sampai kayak yang diceritakan oleh Bang Abi, ada yang sampai meninggal, ada yang dibikin sakit, ada yang dibikin kayak pikiran tuh banyak, ya kan? Bikin gila juga. Bikin gila, ada yang bikin utang numpuk, Iya. ada yang bikin macem-macem dah. Makanya kalau ada si Wira kan ada penulis tuh, makanya ada dia bikin buku Santet Malam Satu Suro. Nah, itu mantap banget bang. Itu ada tuh, saya dikasih bukunya sama Wira tuh. Ada penulis horor dari Cirebon tuh. Nah, ternyata jenis-jenis santet di Indonesia tuh banyak banget bang. Banyak bang. Sampai akhirnya saya kan coba sharing sama si Wira bahwasanya dia sampai ngeluarin buku namanya Ensiklopedia Santet. Dia ngebedah santet. Berarti kan kayak apa ya, santet tuh kayak nggak bisa lepas gitu loh bang. Iya. Maksudnya ketika kita iri dengan orang dengan cara apapun nggak bisa, ujung-ujungnya santet, ujung-ujungnya deh dukun, ya kan? Bukan mendekatkan diri. Ketika kita punya masalah yang nggak bisa dipecahkan, udah jalan pintas, ya gak sih bang? Iya benar. Iya kan? Iya. Pasti banyak. Dan tadi kan kalau bisa dibilang kan awal mula perselisihannya kan itu ternyata di bisnis bang. Di bisnis ya. Bisnis keluarga. Bang, ya? Bisnis keluarga. Iya. Oke. Nah itu ketika berarti kan udah almarhum juga bang ya, si yang oknum ini.
si oknum, kalau tante masih ada yang oknum yang ngerjainnya. Jadi gini bang, kalau santet tuh kalau kita ngerjain nih, kita ngerjain sendiri, nyawa balas nyawa. Sedangkan kalau si oknum ini ngelewati perantara, jatuhnya si yang nyuruh ini bakal jadi susah seumur hidup bang. Oh. Kalau dia nggak minta maaf. Malah berarti kayak balik lagi ke diri dia sendiri. Iya, dia bakal susah seumur hidup mau gimana pun. Oh. Itu iya, nggak iya. hitungan tahunan bang. Kalau si anak ini meninggal nih sama si perantara ini, dia hitungan bulanan, 6 bulanan langsung drop, dibikin susah seumur hidup bang. Kalau dia minta maaf, hidup dia otomatis Allahualam ya bang ya, normal atau enggaknya kan nggak tahu, Allah yang bikin gitu. Oke. Nah terus juga kemudian proses pemakaman juga bang ya. Iya. Proses pemakaman kayak dibikin banyak sekali kendala, layaknya mungkin teman-teman semua kalau pas lagi waktu kecil nonton film sinetron Hidayah. Iya bang. Gitu kan, ada yang kerananya jatuh, terus mayitnya gelinding gitu kan bang, terus ada yang kuburannya sampai ada airnya. Nah abang tuh baru pertama kali ngerasain itu. Iya bang. Maksudnya, kayak di FTP. Iya. Tapi baru Indonesia lah bang. Iya. Oke, nah pertama kan abang sempat bilang tadi bahwa ngegali kubur tuh bang, kuburannya. Nah, tadi kan ada ular tuh bang. Ketika abang ngelihat ngegali itu, abang udah ada pikiran-pikiran ke sana nggak sih maksudnya? Nggak ada bang. Kita gali-gali aja, mau bercanda malah. Kita saling sharing-sharing sama keluarga. Nggak ada, kita aman bang. Oke. Angin aman, cuaca aman. Oke. Ular pun nggak ada, ular bersih bang. Tiba-tiba ada di bawah motor gitu kan, di motornya Ustadz gitu kan. Tiba-tiba gitu, tiba-tiba ada dia ular kobra gini, tiba-tiba nengok ke kuburan, Udah. terus hilang. Kita cari juga, kita kejar juga. Tapi nggak ada. Nggak ada bang. Pas dia nunduk ke bawah hilang. Seharusnya misalkan kalau ular beneran, ular lari-larinya semana sih ya? Iya. Gitu kan? Iya. Kalau ketika cari ya seharusnya ada lah. Pasti ada lah, Iya. nggak terlalu cepat. Kira-kira Rossi kan, kalau ular kayak Rossi mah oke lah ya kan. Iya. Kita cari nggak ada. Kemudian dari pihak keluarga nih bang, itu ini nggak sih bang, ada tuntutan nggak sih bang, atau pikiran bahwasanya ini orang atau ini oknum akan dipenjarakan atau apalah bahasanya lah. Kalau penjara, Kayak dendam gitu loh. kalau dendam sih dulu ya bang ya, pasti dendam banget bang. Bahkan kan gue sendiri pun nyawa balas nyawa. Zamanan anak muda kan ya. Sekarang juga masih muda sebenarnya. Masih muda. Iya, muda. Efek padoyok aja. Padoyok nih, efek padoyok ya kan. Nah, oke. Nah, terus juga masalah di pemakaman kemang nih emang agak alurnya agak ini ya, agak lompat-lompat nih teman-teman. Ketika nyampe pemakaman kan ada si tante itu ya bawa anaknya. Yang umur 2 bulan itu loh. Iya, umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Nah, dia maksudnya kok dari pihak keluarga bang kayak ngerasa aneh gak sih bang? Iya aneh bang, langsung aneh. Logikanya kan anak baru 2 bulan, baru lahiran, di mana-mana orang apa namanya, orang nyelawat nggak ada bang bawa bayi. Iya kan, nggak ada orang bawa bayi nyelawat, logikanya gitu kan. Sebenarnya pas kejadian si ade ini meninggal, anaknya kakak saya, baru ceritain, kita pun nanya-nanya juga, ini ciri-cirinya ini, besok dia pasti datang, cuman bawa siapa gitu. Bener bang. Itu jaraknya 1 meter gue liatin terus bang, gak ngedip-ngedip. Nah masalah awal itu gimana bang? Saya belum terlalu ini banget nih. Masalahnya sih sama usaha bang, tetap usaha. Dia pengen milikin semuanya, sedangkan udah dapat. Nah udah dapat, saudara ini, si tante ini nggak tahu kalau usaha yang udah dapat ini masih banyak utang di mana-mana. Nah itu tuh dia nggak mau tanggung jawab, udah dapat semua, dikasih semua, harusnya dia dong yang nge-backup utangnya ini kan kakak saya. Taunya dia nggak mau, dan kakak saya pun nggak mau kalau kayak gitu. Akhirnya bawa polisi tuh, bawa polisi ya, mau nggak mau ya harus dibayar sama kakak saya gitu. Nah dari situ masih dia kurang puas.
saya nggak mau nih dibayar segini, saya mau juga uang balik saya gitu. Jadi double bang. Dia mau uangnya kakak saya, tapi kakak saya juga bayarin itu. Nah dari situ bang awal mulanya. Oh, oke. Dan itu yang apa ya, masih keluarga juga bang yang ngelangkahin itu kan nggak percaya tuh, sempat nggak percaya. Iya. Nah sekarang Karena kabarnya dia gimana baik bang? banget. Kabarnya gimana bang? Kabarnya Kan sempat lumpuh tuh. Kabarnya sekarang masih hidup, cuman kayak gitu bang. Kayak yang tadi kan, kalau kita nyantet orang tanpa kita yang ngerjain, tak pakai perantara, balik lagi dia bakal susah bang sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, tapi dengkinya masih ada bang. Kan di rumah juga lagi usaha, naiknya dia tiba-tiba ke rumah, tiba-tiba baik gitu. Tetap dia kepo bang, masih sekarang, sampai sekarang kepo. Masih sekarang Kepo masih sekarang, masih hidup, masih kepo. Cuman ya kayak gitu. Oke, nah Dengar terus yang susah banget. tetangga itu bang, apa efek dari itu kok bisa meninggal ketika dikasih itu gitu? Nah kalau tetangga belakang efeknya itu nggak tahu bang. Mungkin kalau yang kata belakang, mungkin ini udah ininya, takdirnya. Karena si tetangga ini nggak tahu waluh usut demi usut dari mana, yang nggak tahu. Kita nggak ada yang cerita. Ngerinya kan kalau kita cerita semuanya kan, kalau santet tuh sensitif bang. Iya kan. Ada juga yang kata abang nanya tadi, mau dipenjarain, undang-undangnya nggak ada juga. Nggak ada, iya. Iya kan. Pasti kan Bingung ya, kalau apa ya, pasti adalah rasa dendam. Kayak kenapa saya bilang begitu, pasti ada rasa dendam. Setiap orang manusiawi lah. Iya, ketika dibikin susah, dibikin apa, terus kita tahu oknumnya, pasti kan, wah sih sialan banget nih gini kan, gue salah apa, kan gitu. Bisnis gue maksudnya nggak ada campur tangan makhluk seperti itu. Iya. Tapi kok kenapa ya, memang nggak kejadian baru pertama kali aja yang dialami oleh keluarga Bang Abi. Bahkan kalau saya baca beberapa tweet gitu ya, atau cerita-cerita Facebook, emang pertikaian utama itu dari bisnis ini, entah itu bisnis jualan kayak apa, kayak yang ujung-ujungnya duit. Pokoknya itu. Iya, bang. Mau bisnis mau apa, tapi kayak dia kok punya, gue kok enggak. Dia kok usaha lancar, kok gue enggak. Udahlah, jalur dukun itu yang bermain. Iya, mantep loh. Mantep bang ya. Bukannya malah mendekatkan diri ke Allah gitu kan, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Oke bang, dari cerita abang nih, mungkin ada yang ingin disampaikan sih bang, yang belum disampaikan, atau ada sedikit pelajaran untuk teman-teman semua gitu loh bang. Ya mungkin buat semuanya, kalau hal apapun misalnya kita punya masalah ya, atau dendam atau apapun, janganlah kayak main santet atau kayak gimana. Mendingan kalau emosi tuh redamin dulu, pikirin dulu dampaknya tuh kayak gimana, pikirin dulu gitu aja sih. Baru pakai jalan kekeluargaan aja bang, gitu. Itu solusi yang alhamdulillah baik banget sih kalau solusinya kayak gitu. Tapi kalau lagi ini lagi emosi kayak gitu, resikonya dampaknya sih bang, gitu aja. Oke, berarti tadi bisa dikasih kesimpulan, maksudnya kalau ada masalah ya udah musyawarah bang, gitu ya, karena kan negara kita negara demokrasi lah. Gitu kan, misalkan keluarga A, keluarga B, keluarga C, sedikit perselisihan pasti ada deh, nggak mungkin nggak ada setiap keluarga bang. Pasti bang. Duduk bareng musyawarah sambil ngopi gitu kan. Gimana sih kasih jalan keluarnya, bukan malah bermain yang di luar batas nalar, bisa bilang gitu. Di luar kontrol daripada manusia. Iya bang. Malah menggerakkan jin atau apalah, kita nggak tahu lah namanya lah. Pokoknya itulah, tiba-tiba tadi aja keris ada. Terus apa lagi mas? Ular. Nah jadi kan ujung-ujungnya yang bukan non medis kok tiba-tiba jadi medis. Tadi makanya kan kalau kita pikir logikan, keris nggak mungkin dong masuk. Iya. Ular nggak mungkin dong masuk. Iya. Ujung-ujungnya kemana? Ke bawah rumah sakit. Mau dibedah. Jadi kayak unsur-unsur seperti itu kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal, terus ujung-ujungnya tuh medis ini, medis. Iya kan? Oke, gue bingung lagi teman-teman semua nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abi nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan apapun itu, dan bukan berarti untuk lari dari permasalahan, tapi permasalahan itu kita pecahkan bareng-bareng bersama dengan jalan keluar, yaitu musyawarah. Nggak tahu yang ngomongnya belepetan apa. Nah,
Sekian dulu teman-teman semua, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang. Alhamdulillah. Cut.